Saudara, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Proverb, di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan di dalam pasal ketiga kitab Amsal, di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah menemukan, katakan amin. Belum semua saudara, ya. Kalau sudah mendapatkan, katakan amin. Kalau belum, jangan katakan amin. Oke, ya mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebagaimana kita hari ini kita akan belajar bersama-sama, yang mana saya berikan suatu tema, yaitu memuliakan Tuhan dengan hartamu. Kadangkala saudara, di dalam saya mempersiapkan akan firman Tuhan yang berhubungan di dalam hal seperti first fruit, persembahan ataupun pemberian, ataupun di mana saya membicarakan di dalam hal perpuluhan. Seringkali ada sesuatu yang mana ada sesuatu perasaan yang mana ada perasaan sungkan atau perasaan gak enak untuk saya sampaikan kepada saudara. Sesuatu hal yang kadangkala iblis berbicara, yang mana untuk saya tidak menyampaikan akan hal ini. Sepertinya kalau saya berbicara akan hal ini, sepertinya gereja membutuhkan uang. Mungkin sepertinya saya materialistik. Mungkin sepertinya sesuatu, ya, iblis mengatakan kamu tamak dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang kita boleh lihat bersama-sama adalah sesuatu kebenaran daripada firman Tuhan yang boleh ditegakkan di dalam kehidupan kita semua. Ada amin saudara. Justru pada saat saya mempersiapkan akan hal ini, Tuhan berbicara di dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak menyampaikan kepada saudara, kepada sidang jemaat di tempat ini, sidang di tempat jemaat di tempat ini akan kehilangan, akan berkat daripada Tuhan. Setiap daripada kita, kalau kita tidak pernah mendengarkan akan firman Tuhan, sebenarnya sesuatu firman yang banyak sekali di dalam Alkitab, lebih daripada 2000 ayat firman Tuhan berbicara di dalam hal keuangan. 16 daripada parabel yang Tuhan berikan, kira-kira ada 38 parabel, tetapi 16 diantaranya adalah berbicara di dalam hal uang. Di dalam hal akan harta. Sesuatu yang mana kita boleh belajar bersama-sama. Iblis sering berbicara, membisikkan sesuatu untuk saya tidak menyampaikan. Tetapi puji Tuhan, perhatikan akan hal ini. Puji Tuhan, Tuhan memberikan conviction kepada saya. Tuhan memberikan sesuatu keyakinan bahwa kalau saya tidak menyampaikan, oleh sebab itu domba-domba daripada Tuhan akan mengalami sesuatu kehidupan yang mana mudah sekali dimakan oleh iblis. Justru pada saat saya menyampaikan, saya menyelamatkan akan kehidupan daripada domba-domba yang saya gembalakan. Firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan saya. Tuhan menyatakan akan hal ini, sehingga biarlah kita menjadi orang-orang, bukan menjadi orang-orang yang selfish, menjadi orang-orang yang suka akan memberi. Semakin kita belajar untuk memberi, semakin hidup kita menyerupai akan Tuhan. Saudara mau, seringkali kita berbicara,
ku mau sepertimu Yesus. Salah satu di dalam kehidupan kita untuk kita menyerupai akan Tuhan, yaitu giving. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan akan hidupnya untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam hal kita memberi, kita akan semakin menyerupai akan Tuhan. Of course, blessing daripada Tuhan bukan hanya uang. Blessing daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan bukan hanya harta benda. Ada amin saudara. Berkat daripada Tuhan adalah segala-galanya karena Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk kita terus belajar bagaimana kita bisa memberi. Oleh sebab itu hari ini kita belajar daripada Raja Salomo, sebagaimana dia mengajarkan kepada anak, memberikan pengajaran kepada anaknya, yang mana dikatakan di dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang kesembilan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama daripada segala penghasilanmu. Sesuatu yang baik untuk kita boleh belajar daripada perkataan daripada Salomo. Hari ini Salomo berbicara untuk kita, biarlah kita boleh mendengarkan akan suara daripada Tuhan. Sehingga setiap daripada kita tidak lepas daripada kasih daripada Tuhan. Tidak lepas daripada berkat daripada Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengajarkan memberi untuk menerima. Ada amin saudara. Karena kalau saya mengajarkan memberi untuk menerima, kalau saudara enggak menerima, maka dari itu saudara akan lari dari Tuhan. Tetapi memberi adalah sesuatu yang mana sesuatu tindakan daripada kepercayaan kita dan merupakan sesuatu kehidupan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada amin saudara. Yang pertama untuk kita boleh belajar bersama-sama, yang mana kita diajar bahwa yang pertama, akuilah Allah dan memuliakan dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia di dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan akan jalanmu. Jalan-jalan kita akan diluruskan oleh Tuhan kalau setiap daripada kita mau mengakui akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita memuliakan dan bagaimana kita bisa memberikan honor kepada Tuhan. Memberikan hormat kepada Tuhan. Yaitu bagaimana kita mengakui akan Allah. Mengakui akan Allah. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, dengan hasil pertama, kita membawa akan persembahan hasil yang pertama kita kepada Tuhan. Pada saat kita membawa akan hal itu, yang mana kita kenal dengan first fruit, yang mana kita kenal kita membawa, bukan mengembalikan, memberi, tetapi mengembalikan. Dengan perpuluhan kita membawa hasil yang pertama. Saya percaya di antara kita banyak yang mana kita sudah melakukan akan hal ini. Biarlah hal ini boleh mendorong terus, mengingatkan dan juga mengencourage akan kehidupan kita untuk kita tetap setia dengan firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita, saya percaya banyak di antara kita yang pada saat kita menerima akan apa yang kita dapatkan daripada Tuhan,
kita sudah menyisihkan lebih dahulu. Hasil yang pertama kita persembahkan kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat ini sebagai hasil yang pertama. Hasil yang pertama atau first fruit atau firstborn di dalam ayat-ayat firman Tuhan dikatakan bahwa ada sesuatu. Kalau saudara memperhatikan, buah sulung adalah hasil yang pertama yang diberikan. Berarti ada sesuatu yang dikhususkan. Yang dikhususkan kepada Tuhan. Ada sesuatu rencana, ada sesuatu kehendak, ada sesuatu faith di dalam kehidupan kita untuk kita membawa yang mana kita persembahkan khusus sebagai persembahan first fruit, sebagai persembahan persepuluhan kita. Saudara, ada suatu pendeta di kota kecil di Oklahoma yang menceritakan akan hal ini. Yang mengatakan pada suatu saat pegawai daripada bank on Monday telepon akan gereja di mana kota kecil hanya ada 3 gereja pada saat itu dan juga hanya ada 1 bank. Seorang banker menelpon akan gereja-gereja, semuanya berkata hal yang sama, yaitu tolong kirimkan secepatnya akan offering hari Minggu saudara. Karena kita kekurangan $1 bill. Karena sirkulasi di dalam gereja, pegawai bank ini mengetahui bahwa sirkulasi $1 berada di gereja. Oleh sebab itu, suatu saat mereka menelpon, mengatakan kita kekurangan $1 bill, tolong kirimkan. Ya, secepatnya offering saudara. Saudara, saya percaya kalau kita bertindak secara demikian, maka pada saat kita memberikan adalah memberi dengan hanya sekedar memberi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kita menyadari di dalam ayat yang ke-26, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-26, yang firman Tuhan berkata, bumi beserta isinya adalah milik siapa? Milik daripada Allah sendiri. Milik daripada Tuhan. For the earth is the Lord and everything in it. Dan semua yang ada di dalamnya adalah milik daripada Tuhan. Ada amin saudara. Sesuatu pengertian kalau kita boleh mengerti akan hal ini, maka dari itu kita tidak akan memberikan secara asal-asalan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa pada saat kita memberikan akan persembahan, akan first fruit kita, memberikan akan persepuluhan kita, disitulah kita menyisihkan secara spesial, tidak asal-asalan. Ada amin saudara. Tidak asal-asalan pada saat kita membawa akan persembahan itu. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, kita tahu bahwa setiap orang Kristen, setiap daripada kita orang-orang yang percaya, kita mengaku Jesus is Lord. Yesus adalah siapa? Tuhan. Saya percaya Tuhan yang tertulis di dalam bahasa Indonesia seperti apa yang diartikan di dalam Alkitab, yaitu Tuhan. Nggak tahu dari mana bahasa Indonesia mengatakan Tuhan, tapi yang sebenarnya Lord artinya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kita, kita semuanya bukan Tuhan yang memiliki apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Bahwa kita hanya sekedar pengelola daripada apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Setiap daripada kita adalah hanya sekedar pengelola. Kita bukan orang-orang yang memiliki. Kalau kita memanggil, ada seseorang mungkin, ya, kita panggil Lord, sebagaimana Sarah memanggil Abraham Lord, karena dia tahu bahwa Abraham adalah siapa? Tuannya. Boleh dikatakan demikian.
penghormatan yang mana benar-benar sesuatu kehidupan yang mau tunduk di bawah daripada posisi daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita adalah hamba daripada Tuhan kita, maka dari itu kita menyadarin apa yang kita punyain bukan milik kita, adalah milik Tuhan kita. Ada amin saudara? Setiap slave zaman dahulu yang ada di Amerika, mereka tidak mempunyai apa-apa. Bahkan hak mereka pun tidak ada. Ada amin? Mereka tidak mempunyai apa-apa. Sehingga mereka hidup sangat bergantung dengan Tuhan. Dengan Tuhannya maksud saya. Kalau kita memanggil Tuhan, berarti kepada Yesus, berarti kita menjadikan. Kita berkata kepada Yesus, Yesus, aku gak mempunyai apa-apa. Rumahku milikmu. Mobilku milikmu. Ada amin saudara? Dompet saudara milik Tuhan. Ada amin. Ada amin saudara. Berapa banyak katakan amin? Ya, kita ini hanya hamba, kita ini hanya pengelola. Ya, kita ini tidak mempunyai apa-apa. Kita hanya mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, kenapa persembahan daripada Kain ditolak oleh Tuhan dan persembahan daripada Abel diterima oleh Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kenapa persembahan, mari kita buka bersama-sama di dalam Genesis, kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian daripada hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa persembahan daripada Habil diterima dan persembahan sama-sama mempersembahkan? Tetapi persembahan daripada Habil diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan suka barbecue? Ya. Tetapi kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga, yang dikatakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. You can see the difference? Saudara bisa melihat perbedaannya? Yang tadi saya katakan bahwa pada saat kita membawa akan persembahan yang kita khususkan, yang kita put aside separately. Sebagaimana Habil menyisihkan akan domba anak sulung, dikatakan, ya, disisihkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Habil diterima persembahannya, tetapi Kain memberikan hanya asal-asalan. Hanya sebagian dikatakan tanpa ada sesuatu perkataan first fruit. Tanpa ada sesuatu perkataan, ya kalau kita boleh lihat Habil mempersembahkan firstborn. Karena dari kelahiran daripada kambing domba yang terbaik, anak yang sulung yang Tuhan persembahkan kepada Tuhan. Tetapi Kain mempersembahkan sebagian. Kain mempersembahkan hanya asal-asalan. Oleh sebab itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita,
Bahwa pada saat kita memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, membawa apa yang menjadi milik daripada Tuhan, yaitu di dalam persembahan persepuluhan kita atau first fruit kita ingin kita persembahkan. Kita mempersembahkan dengan sesuatu rencana, kita mempersembahkan dengan sesuatu keinginan atau kerinduan di dalam hati kita untuk kita bisa berikan kepada Tuhan. Tidak hanya dengan asal-asalan. Ada amin saudara. Hasil yang pertama yang saudara dan saya bawa yaitu untuk memuliakan atau menghormati akan Allah. Sebenarnya saudara, kalau saudara boleh perhatikan ya, bahwa pemberian atau kita membawa akan persembahan kita just a matter of heart. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-21 dikatakan, di mana harta benda, di situ juga apa? Hatimu. Ya, bukan hati yang membuat harta benda, tetapi harta benda itu yang membuat akan hati saudara. Kenapa Tuhan berbicara di dalam hal pemberian, di dalam hal harta benda? Karena disitulah akan hati kita. Apakah kita memuliakan akan Tuhan? Apakah kita menghormati akan Tuhan? Atau kita tidak menghormati akan Tuhan sama sekali, tidak memuliakan akan Tuhan sama sekali. Bahkan dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada apa? Allah dan Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Allah digambarkan di dalam ayat ini dalam kitab Matius. Matius menggambarkan Allah dan Mammon itu sebagai sesuatu yang ya, kalau saudara nggak menyembah Allah, kepleset menyembah Mammon. Mammon di dalam bahasa Aramik yang artinya yaitu God of the riches. Ya. Allah daripada dewa, daripada apa ini? Daripada kekayaan kalau saya boleh katakan. Sesuatu dewa daripada kekayaan. Dan saya percaya bahwa Mammon ini adalah spirit. Mammon ini dapat berbicara. Saudara percaya Mammon bisa berbicara? Hah? Kalau nggak percaya, let's take offering. Nah, langsung mikir. Berarti Mammon berbicara kepada saudara. Ada amin, saudara. Kadangkala di dalam kehidupan kita tidak menyadarin. Pada saat kita berbicara tentang apa yang kita punya, langsung hati kita gelisah, saudara. Karena disitulah. Sama seperti yang tadi saya katakan secara jujur kepada saudara. Pada saat saya mempersiapkan akan hal ini, iblis pun berbicara di dalam kehidupan saya. Sepertinya saya nanti tamak, sepertinya saya materialistis, sepertinya gereja di tempat ini membutuhkan akan uang lebih lagi. Bukan demikian, saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita. Karena hati-hati terhadap apa yang saudara dan saya punya. Apakah kita mengakui bahwa apa yang kita punya adalah milik daripada Tuhan? Oleh sebab itu kita bisa memuliakan akan Dia. Oleh sebab itu kita bisa memberikan yang terbaik seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ku berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Apakah kita bisa memberikan yang terbaik kalau hati kita benar di hadapan Tuhan? Kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah milik daripada Tuhan. No problem memberikan yang terbaik. Semuanya milik Tuhan kok. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan kita perlu sekali untuk kita berbicara, mendengarkan akan hal ini di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita boleh melihat akan kisah daripada orang-orang Israel. Pada saat orang-orang Israel
memasukin akan Kanaan. Kota yang pertama yang dikalahkan apa saudara? Yeriko. Pada saat Yeriko di dalam Joshua pasal yang ke-6, pada saat Yeriko dikalahkan, firman Tuhan mengatakan segala harta benda emas dan perak dibawa, ya termasuk barang-barang besi dan tembaga dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan dikatakan. Dibawa. Kenapa saudara? Semuanya Tuhan mau. Karena apa? Yeriko, kota yang pertama orang Israel dapatkan. Ada amin? Ya. Tetapi pada saat yang menjadi milik daripada Tuhan, yang mana Tuhan sendiri mengatakan semua barang-barang itu milik bawa ke perbendaharaan Tuhan. Tetapi pada saat di dalam pasal yang ke-7, pada saat mereka ingin menyerang akan kota yang kedua yang bernama Ai, kenapa orang Israel kalah? Karena akan membawa, mengingini apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Halo? Akan memiliki apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Oleh sebab itu kota yang kedua mengalami sesuatu kekalahan. Di dalam kehidupan kita, hidup kita bukan hanya untuk bulan ini. Bulan ini kita mengingininya, bulan kedua kita kalah. Ada amin saudara. Bulan ketiga kita kalah karena kita mengingini. Tetapi kalau kita menyisihkan apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Di dalam persembahan first fruit, di dalam persembahan apa yang kita kenal dengan persepuluhan, justru disitulah saudara, seperti firman Tuhan katakan, akan Tuhan luruskan jalan kita. Ada amin saudara. Perjalanan kita masih panjang. Kita enggak hidup di bulan Januari saja. Ada amin saudara. Kita ada bulan yang kedua, ada bulan yang ketiga, ada bulan yang keempat, ada bulan yang kelima. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu prinsip. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dan menghormati apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Seluruh jemaat katakan, amin. Saya percaya setiap kehidupan kita akan menjadi gereja. Ya, kerinduan saya kalau saudara saya boleh gambarkan saudara sebagai domba, adalah sesuatu kejahatan daripada gembala kalau tidak memberitakan sesuatu kebenaran sehingga domba-domba menjadi kurus dan kering. Ada amin saudara. Tetapi pada saat kita memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, maka dari itu saya percaya Tuhan dihormatin dan Tuhan sanggup untuk meluruskan akan jalan-jalan kita. Sanggup untuk membawa kita kepada tempat-tempat di mana Tuhan sendiri yang akan membawa akan kehidupan saudara dan saya kepada sesuatu rencana daripada Tuhan. Ada amin saudara? Sebenarnya kenapa sih kita kok memberikan, Tuhan meminta ya seperti persepuluhan, Tuhan meminta 1/10 daripada apa yang kita dapatkan. Kenapa sih? Tuhan tidak pernah meminta kalau Tuhan tidak pernah memberi. Ada amin? Saudara kalau memperhatikan tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara membaca di dalam kitab Exodus, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13, saudara mau membaca sebentar bersama dengan saya? Mari kita buka bersama-sama. Di dalam kitab Exodus, kitab Keluaran pasal yang ke-13. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang tahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya mereka. Kuduskanlah
bagiku semua anak sulung, semua anak yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik apa? Manusia maupun pada hewan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Ya, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka haruslah kau mempersembahkan bagiku segala yang lahir terdahulu. Yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai, beranak pertama kali, anak jantan yang sulun adalah bagi Tuhan. Ayat yang ke-13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebus, dikatakan di sini, apa? Engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki haruslah kau tebus. Cerita ini adalah suatu cerita daripada Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara lihat, perhatikan di dalam ayat yang ke-13, setiap anak keledai. Keledai adalah simbol daripada unclean. Unclean animal. Binatang yang tidak bersih, binatang yang berdosa. Sesuatu gambaran di sini. Yang mana ditebus oleh apa? Oleh domba yang dikatakan. Tebuslah dikatakan. Tetapi ya dikatakan kau tebuslah dengan seekor domba, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi. Tebuslah dengan seekor domba. Domba adalah clean animal. Yesus Kristus adalah dosa atau tidak dosa? Clean. Oleh sebab itu, yang unclean, yaitu saudara dan saya, ditebus oleh yang clean. Ada amin. Ada amin, saudara. Sesuatu gambaran daripada Tuhan. Suatu gambaran daripada Yesus. Yesus yang anak sulung. Yang mana dikorbankan untuk menebus saudara dan saya. Kalau kita tidak ditebus, leher kita ini putus seperti dikatakan keledai yang dipatahkan lehernya. Mati. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur. Yesus Kristus adalah first fruit. Adalah persepuluhan. Kalau saya boleh katakan. Gift. Yang Tuhan prepare, yang Allah prepare untuk menebus setiap daripada kita. Sudah Tuhan tuliskan di dalam kitab Keluaran. Setiap daripada kita, biarlah kita menyadarin. Ya, banyak orang tidak mempercayain akan persepuluhan. Tetapi makin saya belajar akan firman Tuhan, makin kita mengetahui bahwa persepuluhan adalah apa yang diinginkan oleh Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Bukan sesuatu kebutuhan daripada gereja, bukan sesuatu ya di mana mungkin kita ya memikirkan akan sesuatu hal yang berbeda di dalam hal ya sepertinya berbicara akan berkat-berkat dan lain sebagainya. No, I'm not talking about blessing, I'm talking about giving. Ada amin, saudara. Karena kalau saya berbicara hanya blessing, kalau Tuhan tidak memberkati, saudara akan menyimpang. Tetapi giving, membawa akan persembahan kita kepada Tuhan, merupakan suatu prinsip yang mana Tuhan mau. Yang ada di dalam hati daripada Tuhan sendiri. Ada amin, saudara? Hati daripada Tuhan. Yang kedua, selain kita memuliakan, kita menghormati akan Tuhan. Yang kedua, yaitu di dalam kita membawa akan hasil yang pertama di dalam kehidupan kita, yaitu kita menyatakan sesuatu kepercayaan. Percaya kita kepada Allah. Sesuatu kepercayaan yang ada di dalam kehidupan kita. Berapa besar kita mempercayai akan Allah? Berapa besar saudara dan saya mempercayai akan Allah? Berapa besar ya kita ini tidak menaruh akan apa kehidupan kita dengan pengertian kita, dengan kekuatan kita. Berapa besar kita mempercayai kehidupan kita akan Allah.
Yang membuat kenapa orang tidak bisa memberikan akan hasil pertama, yang mana menjadi milik daripada Tuhan sendiri, yang Tuhan mau, ya, bahwa segala daripada penghasilan kita fokuskan dengan kebutuhan dan kebutuhan dan kebutuhan. Kita hanya fokus di dalam hal kebutuhan. Saya tahu setiap hari, setiap daripada kita mempunyai kebutuhan. Ada amin, saudara. Bahkan bukan setiap hari, setiap jam kita ada kebutuhan. Bukan setiap jam, setiap menit kita mempunyai kebutuhan. Setiap detik kita mempunyai kebutuhan. Ada amin, saudara? Pada saat kita berbicara atau mendengarkan 1 menit, saudara harus bayar rent 1 menit. Saudara harus bayar listrik 1 menit. Meskipun hanya 1 detik, saudara mempunyai kebutuhan, saudara bayar listrik 1 detik. Mortgage saudara, jalan itu saudara. Setiap daripada kita mempunyai akan sesuatu kebutuhan demi kebutuhan. Ya, mungkin saudara yang mempunyai car payment, setiap detik pun car payment saudara juga jalan. Ada amin saudara, berarti ismin saudara butuh untuk membayar car payment. Saudara yang bersekolah, 1 menit, saudara juga nanti akan bayar lagi uang sekolah. Ada amin saudara. Ya, setiap kehidupan kita ada kebutuhan, tetapi intinya fokus kita kepada kebutuhan atau kita fokusnya kepada Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga tadi di dalam kitab Amsal, di dalam ayat yang kelima Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Pengertian kita hanya bel lagi, kebutuhan. Tapi firman Tuhan dibalik. Ya, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Biarlah hidup kita boleh hidup di mana kita boleh bersandar ya kepada Tuhan, bukan dengan pengertian kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan, di mana kita membawa akan hasil pertama kita, atau first fruit kita, atau persembahan akan persepuluhan kita. Berapa banyak tahun ini saudara akan mengalami tahun kegemilangan, together glorious. Amin. Kalau setiap kita mau mengalami akan sesuatu kehidupan sukses di dalam tahun ini, saya sengaja di dalam bulan ini saya menyampaikan akan firman Tuhan yang berhubungan di dalam hal membawa persembahan kepada Tuhan. Karena sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, yang mana kita akan, bagaimana kita mempercayain, bagaimana kita percaya kepada Tuhan pada saat kita memberi. Oleh sebab itu Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat kita ada sesuatu iman untuk memberi kepada Tuhan atau mengembalikan kepada Tuhan, maka dari itu di situ ada sesuatu tindakan kepercayaan kita. Kepercayaan kita akan bertumbuh. Kepercayaan kita yang timbul daripada kehidupan kita. Hasil yang pertama, di mana saudara menaruh kepercayaan itu kepada kepada Tuhan. Orang yang gak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan, maka dari itu mereka tidak akan menyisihkan akan sesuatu first fruit ataupun memberikan sesuatu apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Mereka tidak akan membawa. Ya, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan akan dinyatakan melalui bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita membawa hasil pertama di dalam keuangan kita. Ada amin saudara? Bagaimana kita membawa sebagai sesuatu tindakan akan kepercayaan itu. Tuhan menguji akan setiap daripada kita. Apakah kita percaya kepada Dia atau kita tidak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin saudara?
Next time saya akan sambung dengan hal bagaimana kita memberi, karena saya percaya memberi akan memperbaiki. Memberi adalah sifat daripada Yesus Kristus. Memberi adalah sifat daripada Allah. Memberi adalah sifat daripada setiap orang percaya. Ada amin? Ya. Setiap daripada kita adalah orang-orang yang mau dan tahu untuk memberi. Ya. Dan saya percaya banyak sekali statistik mengatakan bahwa orang yang memberi, rumah tangganya akan diperbaiki. Kenapa? Karena saya katakan treasure, mammon adalah spirit. Kalau spirit kita ini diubahkan, maka dari itu spirit of selfishness, spirit yang mana mau mengingini semuanya sendiri, itu akan hilang. Akan hilang. Digantikan dengan spirit daripada Allah. Mammon tidak ada lagi, tetapi pada saat mammon itu ada, that's why di dalam kehidupan kita banyak sekali orang-orang, ya, meskipun mereka Kristen, tetapi mereka yang tidak tahu bagaimana memberi. Ini next time, ya. Kenapa mereka tahu ya tidak memberi? No wonder keluarga mereka berantakan. Kenapa? Karena mereka selfish satu dengan yang lain. Kenapa mereka divorce? Karena mereka selfish. Banyak sekali terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Ya. Mereka yang mana tertipu oleh iblis di dalam hal memberi. Karena memberi adalah sifat daripada Allah yang membawa akan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Bukan hanya memberi materi, ya it's nothing. Tetapi sifat daripada memberi itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan daripada orang percaya. Mari kita berdoa bersama-sama.